semuanya. Perkenalkan, nama saya Maylin Dr. Andiasari dari Prodi Pendidikan IPA semester 7. Akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Bisa sih untuk dua tema, yaitu viskositas sama hukum Stokes. Oke, kita lihat untuk apa yang dibutuhkan, alat-alat apa yang dibutuhkan, kemudian praktikum dan perhitungannya, cara perhitungannya. Next. Jadi kalian tahu viskositas adalah suatu besaran untuk mengukur kekentalan suatu fluida. Fluida itu kan berbagai macam ya, ada yang gas, ada yang cair. Nah, sekarang kita praktikum menggunakan fluida yang cair. Langkah pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, kita persiapkan medianya terlebih dahulu, yaitu media yang saya buat sendiri, fungkostas. Dimana di sini sudah saya beri keterangan, yaitu ada air, kemudian ada minyak. Kalau yang di sini adalah sabun. Nanti kita isi tabung-tabung ini menggunakan cairan atau zat fluida sesuai dengan nama yang tertera di sini. Next. Untuk bahan yang kedua yaitu kita menggunakan sabun ya. Kemudian ada air. Kemudian ada minyak. Selanjutnya kita mengukur kekentalan fluida itu menggunakan kelereng, kemudian ada penjepit atau pinset, kemudian ada alat tulis, pulpen, penggaris, dan juga buku. Di sini adalah media fungkostasnya. Nah, di sini ada pipa atau tabungnya. Di sini juga terdapat 3 ya. Nah, masing-masing terdapat nama untuk setiap cairan. Ada sabun, di sini ada minyak, dan di sini air. Terserah mau kalian pindah-pindah juga boleh. Tetapi hari ini saya menggunakan sabun, kemudian minyak, air. Untuk jenis fluidanya, kalian boleh memakai jenis fluida yang berbeda-beda. Entah itu air raksa, alkohol, atau oli, atau sejenis fluida yang lain. Next, untuk pengukuran viskositas sendiri, yaitu kita harus mengukur panjang dari tabung fungkostas ini. Untuk pembuatannya kemarin saya sudah mengukur, yaitu panjang dari pipa ini adalah 35 cm sama semuanya. Untuk diameternya kita ukur pakai penggaris juga. Seperti ini ya teman-teman. Jadi diameter tabung fungkostas ini adalah 3 cm. Ketika kalian menempatkan zat atau zat fluida yang berbeda-beda, kalian bisa mengambil, contohnya ini kalian ambil dan kalian ganti. Nah, kalian bisa menggunakan pinset untuk mengambil kertas yang di sini untuk dinamai cairan yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu kita tuang menurut nama dari cairan itu. Ini ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah air. Untuk minyak kita juga mengukur sesuai dengan nama cairan atau nama fluida yang ada di sini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah fungkostas yang berisi minyak. Dan ini air, ini adalah minyak. Yaitu selanjutnya kita tuangkan sabun. Nah, ini sudah saya tuangkan separuhnya. Begini ya teman-teman,
untuk fluida sabun yang saya masukkan ke dalam tabung pengukus tasnya. Jadi di sini ada 3 cairan, yaitu ada air, ada minyak, ada sabun. Untuk mengukur viskositas dari air, kemudian minyak, kemudian sabun, kita harus mengukur koefisien viskositas dari air, minyak, dan juga sabun. Viskositas air yaitu nilainya 1,8 kali 10 pangkat 3 min 3 atau 1,8 ois. Kemudian minyak itu 3,91 kali 10 pangkat min 3. Kemudian sabun memiliki koefisien viskositas 14,821 kali 10 pangkat min 3. Jadi untuk setiap tabung yang sudah diisi, kita ukur viskositas dikalikan luas penampangnya. Luas penampang tabung dari ujung sini sampai ujung sini yaitu mempunyai rumus 2pi r ditambah T. 2 kali pi kali r ditambah T, dengan r itu jari-jari tabung yang sudah diukur, kemudian T-nya itu tinggi dari tabung. Kemudian kalau volume tabung itu sendiri adalah luas alas. Luas alasnya kan lingkaran, luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya lingkaran berarti 2 pi r kuadrat dikali tinggi tabung yang 35 cm. Untuk panjangnya yaitu 35 cm. Next kita lihat untuk perhitungannya. Kita akan melihat zat fluida mana yang viskositasnya lebih besar. Berdasarkan pengukuran yang sudah saya dapatkan, yaitu fluida yang mempunyai viskositas yang besar dari ketiga fluida tadi, ada air, ada minyak, ada sabun. Untuk fluida yang mempunyai viskositas yang besar yaitu pertama sabun, yang kedua minyak, yang ketiga adalah air. Cukup. Sekarang kita ke percobaan atau praktikum hukum Stokes. Kita mendapatkan nilai dari koefisien sehingga dari hukum Stokes tadi, praktikum hukum Stokes itu kita menemukan koefisien viskositas cairan, yaitu dengan memasukkan kelereng ke dalam cairan. Waktu yang dibutuhkan yaitu ketika dia mencapai kecepatan terminal. Kelereng dan stopwatch untuk mengukur kecepatan bola saat dimasukkan ke dalam fluida, yaitu pertama zat cair yang namanya air. Oke. Tadi waktu yang saya dapatkan yaitu 1 menit. Waktu yang saya dapatkan tadi yaitu 1,9 second untuk fluida air. Untuk minyaknya, yang saya dapatkan untuk minyak yaitu 3,1 second. Sekarang untuk fluida jenis sabun, kita mulai. Kita mempunyai waktu 19,5 second untuk zat fluida sabun mencapai dasarnya.
dari hasil praktikum viskositas, hukum Stokes, dan bilangan Reynolds. Keterangan pengukuran yaitu kita mempunyai panjang tabung yaitu 35 cm sama dengan 35 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk diameter tabungnya yaitu 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada jari-jari tabung 1,5 cm sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Massa kelereng yaitu kita mencari di ketentuan internet yaitu 12,1 kali 10 pangkat min 3 kg atau setara dengan 12,1 gram. Kemudian diameter kelerengnya 16,44 mm atau setara dengan 16,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk eta air atau koefisien viskositas airnya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 3 Pascal sekon. Kemudian koefisien viskositas minyak sendiri 3,91 kali 10 pangkat min 3. Kemudian sabun 14,821 kali 10 pangkat min 3 PAS. Nah, volume tabung dapat diukur dengan luas alas kali tinggi tabung. Kemudian luas penampang tabung yaitu 2 PR R tambah T. Untuk pengukuran viskositas sendiri yaitu menggunakan rumus viskositas. F air sama dengan eta air kali A kali V per L. Kemudian F minyak juga seperti itu, eta minyak kali A kali V per L, dan seterusnya. Kemudian hukum Stokes, ini yaitu kita membutuhkan stopwatch untuk mengukur waktunya, dan waktu digunakan untuk mengukur kecepatan. Jadi untuk mengukur kecepatan atau kelajuannya yaitu VS per T. VS per T, jadi kelajuan dari kelereng tersebut berapa, S-nya itu panjang lintasan yang ditempuh oleh kelereng itu, kemudian T-nya adalah waktu yang ditempuh. Kurang dari 2000 maka alirannya yaitu laminar. Kalau lebih dari 5000 berarti aliran fluidanya itu bersifat turbulen. Oleh karena itu kita menghitung dulu apakah untuk ketiga cairan ini ada yang alirannya bersifat berbeda. Oke, kita lanjut ke hitungannya. Itu adalah hasil pengukuran dari bilangan Reynolds. Yang pertama, air itu aliran fluidanya laminar. Kemudian yang kedua, minyak itu aliran fluidanya juga laminar. Yang ketiga, lagi bilangan Reynolds sabun hari ini. Aliran fluidanya yaitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.